ditantang, dinotariskan, ternyata malah marah-marah, kemudian mengajak geger, mengajak ribut, kemudian dengan mengancam akan melenyapkan orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Saat ini saya berada di kompleks makam Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini tepatnya di ring 1 ya. Dan kemarin Mas Husein Baagil membuka dan mengadakan sayembara, tetapi cuman hanya omon-omon saja. Karena kalau omon-omon ya itu anak saya juga bisa. Kalau cuma ngomong buka sayembara 1 triliun, 100 triliun, jangankan 1 M, itu anak saya juga bisa. Ketika diajak dan ditantang, dinotariskan, ternyata malah marah-marah, kemudian mengajak geger, mengajak ribut, kemudian dengan mengancam akan melenyapkan orang-orang itu. Kalau anak mau, dengan mudah anak menghilangkan orang-orang itu. Dan ini hati-hati saudaraku semuanya, kaum pribumi ya. Kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah ya. Ditunggu dinotariskan sayembaranya, bukan tentang nominal 1 M, tetapi ini adalah marwah ya, leluhur kami. Ini adalah tentang marwah Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Ini adalah marwah para wali-wali Nusantara. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada Mas Husein Baagil ya. Kalau Anda tidak segera mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang Anda ucapkan dan omongan Anda akan mendapatkan suatu peringatan yang pahit, yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah karomah dari Kanjeng Eyang Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, saudara-saudara, teman-teman seluruh Nusantara, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan berjaya. Kalau mendengar dari voice note yang barusan kita dengar bersama-sama, ini saya jamin Husein Baagil gemetar. Tidak sesuai dengan beberapa waktu yang lalu, sekitar 4 hari kalau enggak 5 hari. Ngomong besar, mau mengadakan sayembara 1 M mobil Alphard. Gampang banget ngomongnya ini. Begitu dijelaskan, mau diajak ke notaris, lingsatan. Justru datang ke makam Mbah Sunan Bonang ini dengan membawa power sepertinya, nunjuk-nunjuk, dan ada kata-kata yang sampai sekarang masih diingat sama anak-anak Nusantara, bahwa dia kurang lebih sekitar 90% itu ikut memakamkan jasad dari Kabib-Kabib Balawi yang sekarang ini berjajar rapi di ring 1 makam Mbah Sunan Bonang. Terus dalam video ketika dia datang mampang-mampang, kemudian ya setengah sedikit ada ancaman, boleh dikata begitu, akan menghilangkan siapapun yang menghalangi gawe dia. Kurang lebih seperti itu dalam video tadi. Dan dalam video-video yang lain juga kita melihatnya. Intinya ada ancaman dari Kabib Baagil kepada orang-orang siapapun yang menghalangi niatnya. Luar biasa. Ini orang antah berantah yang ada di Nusantara. Sekarang ini hidupnya begitu menyenangkan karena sudah memplokoto anak-anak pribumi, jabatan, karir,
terus pemujaan kibin-kibinnya, kemudian penghasilan yang begitu gampang mungkin ya di Nusantara ini, sehingga ya sepertinya sok-sok berkuasa di wilayah itu. Jadi semaunya dia membuat makam-makam itu, entah itu asli atau palsu, tapi yang jelas ini adalah situs purbakala. Setelah ada tantangan balik dari anak-anak yang peduli, ya terutama PWLS Laskar Sabilillah, entah di mana rimbanya, sekarang tidak kelihatan batang hidungnya, tidak sesuai dengan omong besarnya kemarin. Diajak ke notaris, ngibrit sembunyi di kolong apa? Di kolong apa? Di kolong tempat tidur atau di kolong jembatan. Ya sampai sekarang mana omongannya, mana tampang hidungnya. Yang kemarin-kemarin seperti pendekar mampang-mampang di makam Mbah Sunan Bonang. Sekarang benar-benar akan dibuktikan oleh saudara kita tadi dan banyak lagi yang di belakangnya untuk menjelaskan tentang omongan si Husein Bagil ini yang seperti pendekar tampaknya, ahli gelut, terus sakti mandraguna, sehingga dengan enteng mau ngajak geger geden. Luar biasa. Ini orang dari antah berantah, entah dari mana. Karena mendapatkan sesuatu kemuliaan kemarin-kemarin ini, karena banyak kita yang tertipu. Nah, sekarang kena batunya. Dipikir anak Nusantara ini pada penakut. Harus diingat, negara Republik Indonesia ini merdeka, bukan pemberian seperti negara-negara lain itu. Ini kamu saya kasih merdeka. Enggak seperti itu, bos. Penuh perjuangan, penuh derita, banyak nyawa melayang dari nenek-nenek moyang kita dahulu. Ini bukan perkara remeh. Jadi soal keberanian jangan ditantang. Sekali ada tantangan, semuanya siap. Jangankan Husein Bagil yang cuma ngomong doang seperti itu. Kalau dinyatakan benar-benar berhadapan, ini kira-kira berani nggak? Ya pasti ngibrit. Mana ada Balawi berani perang? Mana ada Balawi berani berdarah-darah? Berjuang benar-benar di Nusantara ini. Nggak ada Bagil. Semua yang ada diceritakan oleh Balawi-Balawi tentang kemerdekaan Indonesia ini hanya omong besar, penyimpangan sejarah. Nah sekarang begitu enaknya, mulai tahun berapa itu, berbuat di ring 1, makam Mbah Sunan Bonang. Apa maksudnya kalau tidak ada udang di balik batu? Ada kemauan tertentu, atau mau dibikin sejarah apa nenek moyang Bagil itu biar nanti setelah 50 tahun ke depan ini terpampang di buku-buku sejarah penyebar Islam di wilayah itu. Nah kita tidak tahu. Yang jelas perbuatan si Bagil ini mengacak-acak, boleh dikata begitu, membuat makam-makam yang begitu rapi berjajar, ini sudah merusak situs purbakala. Nah ini saudara kita di depan tadi, ini tentu tidak main-main, ada kelanjutannya. Bahkan saya sudah mendengar kalau peristiwa ini, masalah makam di komplek Mbah Sunan Bonang ini sudah dilaporkan ke Polres tempat. Nah, ini jangan main-main, jangan cuma omong besar doang. Sekarang buktikan, ini saudara kita sudah di pemakaman Sunan Bonang. Terus bagaimana kelanjutannya? Buktikan omongmu Bagil, jangan seperti curut, habis omong besar langsung kentut, kemudian sembunyi entah kemana, lenyap seperti pocong
ditelan malam gelap gulita, atau sekarang sudah ngibrit, atau sekarang sudah lari ke luar negeri takut menghadapi masalah ini, seperti Imam Jumbo yang lari umroh beberapa tahun yang lalu. Ya kalau memang seperti itu ya pas, karena memang saudaranya sama-sama Ba'alawi, berani omong besar, tapi kalau ada masalah yang jadi tameng hanya mukibin-mukibinnya saja. Mari kita buktikan apakah si Bagil ini omongannya besar, itu sesuai dengan besar badannya. Kalau nggak sesuai, nggak usah nantang-nantang anak-anak pribumi. Jangankan sehari, 2 hari, 100 tahun, 350 tahun pun dilayani. Itulah sejarah kita. Tidak ada namanya Ba'alawi yang berani perang, berani berdarah-darah, rugi harta, rugi nyawa. Ini nggak ada ceritanya. Begitu teman-teman, jaga sehat selalu, jaga Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.